Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu para jemaah Sumiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dan selalu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat ya, dalam setiap waktu atas anugerah yang diberikan kepada kita, tentu terkhusus pada kita karena subuh kali ini kita masih dibangunkan dan diberikan kesehatan, juga kehendak ya, kemauan, keinginan untuk mengikuti kajian Islam subuh atau kalam subuh. Ya. Salat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi teladan kita, menjadi uswatun hasanah kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu para jamaah kalam subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kegiatan kalam subuh kita ini ya. Ini temanya tentang ini edisinya edisi relasi antara agama dan sains ya Bapak Ibu sekalian, atau edisi integrasi ya. Jadi ini edisi yang dibuat bagaimana ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu sekalian. Dan terkhusus tentu pada kali ini adalah bicara antara agama dan psikologi gitu Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti apa yang sering saya sampaikan akan ada variasi ya Bapak sekalian, variasi sejarah ya, integrasi keilmuan, tokoh dan lain sebagainya untuk yang ahad subuh itu ya, untuk yang ahad subuh. Nah ahad subuh itu didedikasikan untuk materi-materi yang berubah ya, untuk materi-materi yang berubah. Sementara hari Jumat dan Sabtu subuh itu untuk materi tafsir dan hadis. Nah, semoga kita bisa istiqomah ya untuk menjalankan ini. Jadi ini sudah hampir setahun Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi juga puasa. Nah, jadi istiqomah untuk kita semua itu satu harapan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk subuh kali ini kita akan dipandu oleh Ibu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar ini adalah dosen bimbingan konseling. Nah, saya melihat beliau ini luar biasa ya di bimbingan konseling itu. Beliau ini satu-satunya ya Bu Siti Hajar ya sebagai yang ahli ya, yang expert dalam pendidikan inklusi Bapak sekalian ya. Jadi mungkin ada banyak ya latar belakang keilmuan untuk bimbingan konseling, tapi di bimbingan konseling satu-satunya dosen yang memiliki keahlian atau kefokusan begitu istilahnya mungkin ya tentang pendidikan inklusi. Nah beliau ini termasuk yang sangat berminat Ustaz Ilham dengan penulisan buku integrasi ya, tapi ini kami belum respon secara resmi ini kepada beliau. Nah, insya Allah ini dalam beberapa waktu ke depan ini Bu Siti Hajar nih biar disaksikan buat yang lain juga. Jadi insya Allah ini integrasi yang akan kita lakukan lebih dari apa yang kemarin kita rencanakan ya, karena ada dinamika yang positif ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Siti Hajar untuk memandu kalam subuh kali ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di acara kalam subuh. Shalawat dan salam marilah kita selalu lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
atas suri toladan, dan semoga kita menjadi umatnya sampai pada akhir zaman. Selamat pagi dan salam hormat kami haturkan kepada Bapak dan Ibu Jamaah Kalam Subuh yang dirahmati Allah atas kesediaannya mengagendakan waktu dari awal sampai berakhirnya acara Kalam Subuh nanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada agenda inti, yaitu pemaparan tentang tema Islam dan Psikologi oleh Ustadz Ilham Munzir MA. Beliau adalah Wakil Dekan 4 Fakultas Psikologi UHAMKA. Setelah itu, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk waktu, kami persilahkan Ustadz Ilham Munzir MA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melipat gandakan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, jasmani dan rohani, kemudahan dalam urusan, kemudahan dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat dan karunia-Nya. Tetapi barang siapa yang ingkar terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah role model bagi kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebab dengan salah satu datangnya syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Terutama adalah nanti ketika yaumala yanfa'u malun wala banun, ya, di hari kebangkitan ketika matahari diletakkan hanya satu jengkal di atas kepala kita, maka yang bisa diandalkan pada saat itu adalah selain dari amal soleh kita adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, Allah akan meletakkan kita bersama dengan para syuhada, para solihin, para nabi dan para rasul, terutama adalah dengan Nabi Muhammad, mengumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati di sini ada Pak Dwi Fajri dan Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya makom saya di sini biasanya adalah mustami ini. Ini dicemplungin sama Ustadz Dwi Fajri untuk menceritakan tentang pengalaman program integrasi antara Islam dan psikologi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya ingin berbagi slide.
Nah, temanya adalah tentang integrasi Islam dan sains, pengalaman di psikologi UHAMKA. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang konteks integrasi keilmuan antara agama, dalam hal ini adalah wabil khusus adalah Islam dengan sains, maka kita perlu menempatkan UHAMKA itu sebagai sebuah faith-based university. Ya, ini adalah universitas yang berbasis pada agama. Terutama adalah Muhammadiyah Based University, adalah universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, kalau kita sudah meletakkan Muhammadiyah, UHAMKA dalam hal ini adalah sebagai faith-based university, maka kemudian kita akan melihat bahwa program integrasi ini bukan hanya menjadi ciri khas dari perguruan tinggi Islam, tetapi juga Christian Based University ya. Jadi universitas-universitas Kristen terutama yang di bawah wadah organisasi Christian College and University itu. Nah, maka salah satu program yang ditawarkan dan itu kemudian menjadi faktor yang distintif dengan perguruan tinggi yang lain adalah selain adanya pembinaan keagamaan, kalau dalam konteks mereka adalah membina mahasiswa supaya menjadi to be more Christian gitu ya, untuk menjadi lebih Kristen gitu ya, maka mereka juga memiliki program integrasi. Jadi yang memiliki program integrasi keilmuan itu tidak hanya perguruan tinggi Islam, tapi juga perguruan tinggi dalam hal ini adalah agama lain. Dalam hal ini yang banyak dilakukan adalah oleh perguruan tinggi Kristen. Nah, jadi saya kira sudah jelas ya kalau UHAMKA dalam hal ini adalah sebagai sebuah faith-based university, maka memang mau tidak mau kita harus melakukan integrasi keilmuan antara Islam dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Apalagi kita meyakini bahwa agama kita itu adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita salah seorang intelektual Muhammadiyah, Kunto Wijoyo itu mengatakan bahwa salah satu cabang ilmu yang paling dekat dengan Islam itu adalah psikologi. Karena psikologi yang berbicara tentang kejiwaan, aspek-aspek kejiwaan dan kemudian aspek-aspek mental gitu ya, dan kemudian behavioral dari manusia itu juga menjadi salah satu fokus yang penting yang diangkat oleh agama. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, meski demikian, meski kata Kunto adalah psikologi merupakan cabang ilmu yang paling dekat dengan agama, namun pada praktiknya dalam perkembangannya, terutama adalah psikologi barat, maka kita bisa melihat bahwa salah satu cabang ilmu pengetahuan itu ya, yang paling jauh dengan agama itu adalah psikologi itu sendiri. Kalau Kunto Wijoyo itu kan berargumen bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak menjelaskan tentang dijelaskan tentang struktur kepribadian manusia gitu ya, banyak menjelaskan tentang kolbu, banyak menjelaskan tentang perilaku manusia gitu ya. Nanti ada kepribadian munafik, ada kepribadian muttaqin, ada kepribadian muhsin, ada al-afu, ada as-sabru dan lain sebagainya yang itu merupakan pengalaman keseharian manusia. Tetapi kalau kita lihat di dalam prakteknya, justru psikologi adalah ilmu yang paling jauh dengan agama. Kalau kita lihat di dalam perkembangan awal, misalnya Freud misalnya, dia akan mengatakan bahwa orang yang beragama itu adalah orang yang tidak sehat jiwanya gitu ya. Jadi banyak sekali para perintis ilmu psikologi itu mengatakan demikian. Nah,
sampai dalam perkembangan saat ini misalnya, maka bisa dikatakan salah satu contohnya adalah apa, terkait misalnya dengan isu-isu LGBT ya. Kalau kita mengacu kepada psikologi yang mutakhir gitu ya, maka berbeda dengan psikologi tahun 70-an atau 80-an yang masih menjadikan LGBT sebagai sebuah perilaku yang abnormal atau yang menyimpang, maka dalam perkembangannya saat ini justru mendapatkan dukungan dari para ilmuwan psikologi yang menempatkan orientasi seksual LGBT ini adalah sebagai orientasi seksual yang normal gitu ya. Oleh karena itu kemudian menjadi dorongan dari misalnya PBB dan lain sebagainya itu ya, dari negara-negara besar untuk menjadikan orientasi seksual LGBT ini itu sebagai sebuah orientasi seksual yang normal. Dalam artian adalah tidak menyimpang, berarti diperbolehkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, meskipun nanti kalau kita lihat di dalam perkembangannya, terutama adalah psikologi yang banyak dikembangkan oleh mereka yang berbasis agama, tapi ininya tidak tidak mainstream, tidak menjadi arus yang mainstream, tetapi hanya menjadi riak-riak yang sangat kecil. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai salah satu contoh bagaimana kami di Fakultas Psikologi melakukan upaya untuk mengintegrasikan antara Islam dengan psikologi, saya ingin mengambil satu tema yang sering dikaji, yakni adalah tema tentang wisdom atau yang dalam bahasa kita adalah dalam bahasa Islam dikatakan sebagai hikmah. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, perkembangan psikologi itu sebetulnya bisa dikatakan lebih ke arah yang humanisme itu, nilai-nilai humanisme yang sekuler. Dan salah satu penentangnya adalah mereka yang berasal dari faith-based university. Terutama adalah kalau dalam konteks Christian University itu mereka yang mendapatkan banyak inspirasi dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah seorang tokoh intelektual dan juga sekaligus tokoh gereja ya pada abad ke-12 yang kemudian menjadi inspirasi bagi sarjana-sarjana Kristen di kemudian hari untuk kemudian mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dengan psikologi. Nah, salah satu contoh-contoh bagaimana ilmuwan Kristen menolak psikologi yang humanistik, yang sekuler itu kita bisa melihat kepada jurnal-jurnal misalnya yang diterbitkan oleh Christian ini ya University, misalnya mereka itu nggak suka dengan misalnya kebersyukuran kalau dalam kita syukur gitu ya. Syukur versi psikologi positif misalnya bagi mereka itu ditentang. Karena syukur dalam konteks psikologi positif atau psikologi yang humanis gitu ya, yang sekuler itu mengabaikan aspek-aspek ketuhanan. Jadi tidak ada ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kebersyukuran dalam konteks relasi dengan sesama manusia. Oleh karena itu kemudian versi kebersyukuran dalam konteks psikologi yang humanis itu mereka tolak dan kemudian mereka mengajukan satu narasi tentang gratitude tapi yang berbasiskan kepada ajaran Kristiani. Nah, hal-hal seperti inilah Bapak dan Ibu sekalian yang coba kita ketengahkan di dalam konteks pengembangan psikologi Islam yang ada di psikologi di UHAMKA. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu topik yang berkembang di dalam kajian tentang integrasi adalah tentang hikmah atau wisdom. Nah, saya ungkapkan misalnya adalah pengertian dari Beltes dan Staudinger yang menjelaskan bahwa wisdom itu diartikan sebagai keahlian dalam menjalani kehidupan dan
menemukan makna hidup. Mohon maaf ini salah salah ketik hiduo ya, harusnya adalah hidup. Nah, ini adalah satu hal yang satu hal yang menjadi apa namanya, ciri khas dari pendekatan-pendekatan psikologi barat ketika mendefinisikan tentang wisdom ini, ya hanya keahlian di dalam menjalani kehidupan dan menemukan makna hidup. Oleh karena itu, seseorang yang bijaksana adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian tentang makna hidup dan kemudian bagaimana merencanakan kehidupan yang bermakna. Kajian-kajian tentang wisdom, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya adalah muncul dalam konteks untuk mengobati masalah. Jadi kalau kita bikin gambaran itu berarti adalah dari negatif ke nol gitu ya. Dari punya simptom-simptom negatif gitu ya, lalu kemudian dienolkan. Nah, sementara nanti kalau kita berbicara dalam konteks Islam, maka pengembangan-pengembangan konsep Islam itu tidak hanya mengobati saja, tidak hanya menjadikan yang negatif ke nol, tapi dari nol bisa ke satu, 2, dan 3 seterusnya. Jadi enggak hanya kalau orang itu sedang bermasalah gitu ya, tapi konsep-konsep Islam itu bisa dijadikan sebagai bahkan untuk orang yang sehat itu juga bagus. Artinya adalah kita yang sehat lalu kemudian mengembangkan diri dengan menumbuhkan diri, mengembangkan diri dengan kemudian menjalani atau mengamalkan konsep-konsep di dalam psikologi itu seperti sabar, syukur gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian bahwa konteks wisdom itu dikembangkan dari eee negatif ke nol. Yang berikutnya adalah, nah, definisi lain itu menyebutkan bahwa wisdom gitu ya, ini bisa dilihat misalnya di dalam Seligman itu, wisdom misalnya adalah pencapaian hidup, ya ini sebagai puncak puncak eee, perkembangan manusia, suatu tahapan di mana intelektualitas seseorang itu berkembang pada level tertinggi dan kemudian ketika eee pada saat itu pula lah kemudian egonya berhenti, yang ditandai dengan penerimaan terhadap diri dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, serta rendahnya level keinginan untuk hal-hal yang bersifat kesenangan untuk dirinya sendiri. Jadi hampir sama dengan definisi di atas, ini puncak pengembangan ilmu gitu ya, lalu kemudian berhentinya ego, itu nanti adalah supaya bisa menemukan makna-makna dalam hidup. Jadi nanti sebagaimana akan bisa dilihat di dalam perkembangan selanjutnya, biasanya kajian-kajian tentang wisdom ini semakin muncul ketika misalnya orang mengalami trauma, maka kemudian kajian-kajian tentang wisdom itu erat dikaitkan dengan misalnya PTG atau post traumatic growth. Ini adalah pertumbuhan diri pasca trauma. Nah, yang kedua adalah wisdom itu sebagai sebuah sifat, sehingga kemudian wisdom itu merupakan gabungan dari aspek pengetahuan, afeksi dan maupun perilaku. Dan yang kemudian yang ketiga itu wisdom sebagai sebuah sistem pengetahuan tentang makna dan tentang makna, meaning dan kemudian berperilaku. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya kalau dilihat dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan barat ini, nanti sebetulnya saya kira saya nggak tahu nanti istilahnya ya, itu sebetulnya sudah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan muslim, nanti saya akan perlihatkan. Tapi tapi ini sudah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan muslim, tapi pada zaman dahulu kala. Sementara pada zaman sekarang misalnya saya cari dalam konteks psikologi hikmah misalnya, itu masih sangat sedikit ya. Belum ada sarjana muslim yang kemudian mengkonstruk gitu ya, membangun eee, konstruksi baru tentang hikmah
yang didasarkan kepada kajian-kajian keagamaan. Bapak dan Ibu sekalian, Peterson dan Seligman misalnya itu membedakan antara hikmah dengan antara wisdom, mohon maaf, antara wisdom dengan inteligensi. Jadi intelijensia itu dibedakan dengan wisdom karena seorang yang bijaksana itu tidak hanya pada aspek intelijensinya saja gitu ya, tapi juga merepresentasikan apa, pengetahuan yang mumpuni, kemudian penilaian dan kemudian kapasitas untuk memberikan nasihat. Termasuk dimaksudnya adalah kapasitas untuk memberikan nasihat adalah jadi bukan hanya yang dibutuhkan seorang yang bijaksana, itu bukan hanya orang yang menguasai banyak ilmu gitu ya, tapi juga dia bisa menempatkan bahwa satu persoalan gitu ya, setiap masalah yang dihadapi oleh manusia itu ketika dia memberikan nasihat-nasihatnya, itu disesuaikan dengan kontekstualitas kepribadian dan kemudian lingkungannya. Nah, inilah yang mungkin ya, saya kira ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang misalnya amal apa yang terbaik gitu ya, maka kemudian setiap orang yang bertanya kepada Rasul tentang amalan apa yang terbaik, itu kemudian nanti jawabannya akan berbeda-beda. Pada kasus seorang sahabat misalnya dengan seorang sahabat yang lain, itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbeda. Amal apa yang paling utama? Kita banyak sekali temukan di dalam hadis, ya biasanya itu sangat kontekstual dengan persoalan, dengan aspek-aspek psikologis dari jamaah atau dari sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah itu memungkinkan seseorang untuk menjawab atau mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan penting tentang bagaimana menjalani kehidupan dan memaknai kehidupan. Nah, kemudian yang berikutnya, hikmah itu juga orientasinya adalah untuk kesejahteraan psikologis bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Yang berikutnya, kalau kita merujuk kepada teori-teori tentang wisdom, maka kita akan mendapatkan dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana sebetulnya klasifikasi wisdom ini, itu juga sudah jauh-jauh hari itu dikemukakan oleh para ulama. Misalnya Imam Al-Lusi dan kemudian Imam Ar-Razi itu sudah membagi hikmah juga dalam konteks yang hampir berdekatan. Menurut Wing dan Helson misalnya, wisdom itu diklasifikasikan menjadi 2, yakni adalah practical wisdom dan transcendent wisdom. Artinya adalah yang pertama adalah kebijaksanaan yang sifatnya adalah amaliyah, praktek sehari-hari gitu ya. Dalam konteks agama kita misalnya, berarti adalah wisdom itu, eee, hikmah itu adalah orang yang misalnya dia mau menjalankan ibadah sholat itu ya. Mungkin banyak orang yang sudah tahu, sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya membaca Al-Quran setiap hari. Tapi belum tentu juga orang itu tergerak untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, dalam konteks inilah, ini adalah yang disebut dengan practical wisdom, gitu ya. Eee, Mungkin seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya untuk menghormati orang lain. Apakah kemudian menghormati orang yang lebih tua dan kemudian menyayangi orang yang lebih muda. Tapi dalam prakteknya belum tentu dia bisa bersikap hormat kepada yang lebih tua ataupun memberikan kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Nah, sementara kalau transcendent wisdom atau ini adalah apa namanya, bijaksana tapi yang sifatnya adalah transenden, ini mengacu kepada bagaimana pengakuan seseorang itu terhadap Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam eee survei-survei tentang demografi masyarakat dunia, Pew Research Center misalnya, itu kan jumlah penduduk dunia yang
ateis itu kira-kira adalah 20%. Artinya ada 20% penduduk dunia itu yang tidak beragama, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, transcendent wisdom itu merujuk kepada orang-orang yang apapun agamanya dalam konteks transcendent wisdom itu adalah bisa menemukan ketuhanan gitu ya. Eee, sebagai sebuah zat yang maha besar, yang kemudian seseorang itu bergantung hidupnya kepada zat yang maha besar tersebut. Dalam konteks kalau dalam konteks Christian psychology, maka transcendent wisdom adalah mereka yang mau tunduk mengikuti jalan hidup kekristenan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam seperti yang sudah Ilham singgung tadi, kajian-kajian tentang wisdom itu adalah berkembang dalam konteks untuk mengobati gitu ya, mengobati penyakit-penyakit atau simptom-simptom kejiwaan yang sifatnya adalah negatif. Jadi sifatnya itu adalah dari min kemudian ke nol gitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian wisdom itu banyak dikembangkan dalam konteks untuk ketika seseorang itu menghadapi persoalan. Nah, psikologi itu memang dulunya, awalnya itu memang orientasinya itu adalah berbicara tentang penyakit-penyakit kejiwaan yang dihadapi oleh manusia. Barulah kemudian ketika muncul gelombang yang disebut dengan positif psychology lah, kemudian psikologi itu juga meng-zoom in masalah-masalah yang berkaitan dengan bahwa manusia itu nggak hanya hal-hal yang negatifnya saja, tapi juga manusia itu punya aspek-aspek kepribadian itu ya, punya potensi-potensi yang positif yang kemudian dikembangkan. Tapi dalam konteks ini wisdom itu berkembang dalam dunia psikologi itu juga sebagai awalnya adalah sebagai sebuah pengobatan terhadap penyakit. Mak karena apa? Mereka menyadari bahwa manusia itu dalam kehidupannya di dunia ini itu tidak selamanya mereka itu keinginannya tercapai gitu ya. Kadang-kadang dia ditimpa oleh sebuah masalah, kemudian kadang-kadang ditimpa oleh sebuah penyakit. Istilahnya adalah hal-hal yang kemudian membawa membawa atau berdampak pada munculnya trauma-trauma pada manusia. Nah, dalam konteks inilah kemudian kajian wisdom ini muncul, gitu ya. Misalnya orang mengalami sakit penyakit saraf tertentu gitu ya. Bu Retno bisa dijadikan Terus host. kemudian juga misalnya berhadapan dengan masalah kematian, berhadapan dengan masalah penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit itu bisa jadi adalah menahun, bahkan tidak bisa diobati gitu ya, atau penyakit-penyakit yang stadium-stadium tertentu itu ya, gagal ginjal, terus kemudian jantung dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup Iya. yang sangat sulit, yang sangat susah gitu ya, maka kemudian gimana caranya kemudian para psikolog itu bekerja untuk gimana supaya orang-orang yang sedang sakit atau bahkan tidak ada harapan untuk hidup misalnya karena dengan penyakit yang tertentu, ini orang itu bisa menjalani kehidupannya dengan kekurangannya tersebut tapi dengan bahagia. Nah, dalam konteks inilah kajian wisdom itu muncul gitu ya. Ya ini adalah kaitannya dengan PTG atau post traumatic growth. Jadi orang yang sakit kadang-kadang dia bisa menjadi orang yang menjadi lebih pesimis gitu ya. Bahkan orang yang sakit gitu ya, itu juga bisa berubah drastis dari semula orang yang memegang teguh sebuah keyakinan, sebuah agama, menjadi orang yang kemudian sekuler sama sekali, kemudian mengabaikan agama. Dia bisa menjadi orang yang eee, punya prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhan. Misalnya Tuhan itu Allah itu tidak adil, saya sudah hidup di dunia ini sudah hidup sebaik mungkin, kenapa saya masih dikasih penyakit dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah kemudian kajian wisdom itu bermunculan. Nah, ini misalnya propose oleh Tadesi dan Calhoun yang ketika dia berbicara tentang post traumatic growth itu kemudian
beririsan dengan kemampuan seseorang untuk menemukan makna hidup gitu ya, atas peristiwa-peristiwa negatif atau traumatik yang dialaminya, ini nanti akan bisa merubah haluan hidup seseorang. Jadi kemampuan menemukan makna ini menjadi terminal yang menjadi titik poin, mohon maaf, menjadi titik poin yang akan menentukan apakah seseorang itu ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup menjadi lebih optimis atau menjadi semakin pesimis. Dia bisa bangkit dari keterpurukannya atau justru adalah semakin terpuruk, kondisinya semakin ngedrop gitu ya. Jadi eee, nah, seseorang yang kemudian bisa memaknai, memberikan makna atas peristiwa-peristiwa yang dialaminya inilah yang kemudian nanti dia bisa bangkit gitu ya, bisa konfidensinya bisa muncul, kemudian dia bisa lebih melihat kekuatan dirinya, kemudian menjadi lebih spiritual gitu ya, menjadi lebih dekat dengan agama dan juga dia bisa lebih apresiasi terhadap kehidupan, terhadap hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya yang selama ini tidak pernah disyukuri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kajian psikologi banyak sekali eee, studi-studi yang menjelaskan bahwa eee, seseorang yang dengan misalnya adalah penyakit-penyakit yang kronis gitu ya, tapi kemudian dia bisa acceptance ya, menerima sepenuhnya bahwa itu adalah takdir yang berasal dari ilahi robbi gitu ya. Itu biasanya akan lebih apa namanya, lebih ya soal meninggal itu adalah soal takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya dia bisa menjalani kehidupannya lebih positif gitu ya, lebih optimis gitu ya, dan bahkan tidak jarang juga kemudian bisa mendapatkan penyembuhan dari ketika dia mencoba merubah pola hidupnya dari yang pandangan hidupnya dari yang semula menganggap penyakit misalnya sebagai sebuah ya memang adalah sebuah cobaan ya, tapi tidak dijadikan sebagai azab gitu ya, tapi kemudian menjadikan ini adalah sebagai bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Ini adalah cara untuk bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Yang bisa merubahnya itu ya, yang bisa menemukan adalah mereka yang bisa menemukan meaning, pemaknaan di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang apa namanya, yang menimpa dirinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks kemudian perkembangannya memang mereka lebih lebih ini ya, lebih agresif. Jadi kemudian mereka sudah berusaha untuk bagaimana wisdom ini diajarkan di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, sementara itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam konteks keagamaan, meskipun tema ini adalah tema yang sangat penting, wisdom itu ya, menemukan makna hidup atau dalam bahasa kita adalah hikmah, meskipun nanti hikmah memiliki variasi makna, tetapi tema ini juga merupakan salah satu tema yang tidak berkembang di dalam kajian psikologi keislaman. Jadi, sangat jarang atau bahkan tidak ada yang mencoba untuk membangun konstruksi psikologi tentang hikmah gitu ya, dan kemudian untuk menunjukkan apakah ini beda atau sama. Nanti apakah kalau misalnya kalau kita berbicara dalam konteks terapi, apakah wisdom gitu ya sebagai sebuah terapi misalnya, itu apakah bisa dipraktekkan ataukah kita harus menggunakan hikmah. Karena kalau dalam konteks psikologi kekristenan misalnya, mereka juga tidak mau menggunakan konstruk-konstruk psikologi yang apa namanya, didasarkan kepada asumsi-asumsi atau dibangun di atas teori-teori yang humanis tapi yang sekuler. Mereka ingin membangun paradigma psikologi sendiri yang berbasiskan adalah kekristenan. Nah, oleh karena itulah penting juga saya kira eee sebagai ilmuwan muslim kita mengembangkan konsep-konsep yang ada di dalam atau yang berdasarkan kepada Al-Qur'an ataupun as-sunnah. Nah, saya ingin
Saat ini mohon maaf ini saya tidak ingin menggurui, tidak ingin, menggarami lautan atau tidak ingin mengajarkan bebek berenang, Ibu dan Bapak, sudah lebih, alim dan dari saya dan ini saya hanya sebagai contoh saja bagaimana sebetulnya pesannya adalah pentingnya membangun konstruksi, keilmuan yang dibangun atau yang dikembangkan berdasarkan kepada, agama kita sendiri. Dan ini nanti, sama, hampir sama Bapak Ibu sekalian dengan penjelasan-penjelasan, di atas. Hanya saja masalahnya adalah di kita sendiri itu justru, tidak mulai, untuk, mengembangkannya. Saya akan, perlihatkan misalnya yang pertama adalah, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang, memuat, kata hikmah. Nah sebelumnya, begini Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pengalaman, psikologi, program integrasi keilmuan antara, psikologi dengan, Islam, itu kita sebetulnya, lebih kepada, memanfaatkan, eee tafsir-tafsir atau karya ulama. Jadi kita tidak langsung sendiri merujuk kepada, Al-Qur'an dan As-Sunnah, gitu ya. Lalu kemudian mencoba untuk memaknainya sendiri, enggak, tapi kita, merujuk kepada tafsir-tafsir, para ulama. Karena kami menyadari bahwa, sumber daya kami itu, belum cukup untuk, langsung, merujuk kepada, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengembangkan konstruksi psikologi, gitu ya, berdasarkan langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu kemudian dikembangkan interpretasinya, belum sampai ke sana. Jadi kita, realistis, jadi kita tidak langsung merujuk kepada Quran dan As-Sunnahnya kemudian mengembangkan, penafsiran tersendiri, tetapi kita hanya memanfaatkan, eee literatur review saja dari, para ulama. Itu pun sebetulnya kita juga mengalami kendala, mengalami kesulitan karena terkait dengan kemampuan di dalam, mengakses, sumber-sumber tafsir yang, klasik ataupun kontemporer ya, tapi yang, berbahasa Arab gitu ya. Biasanya kalau di kelas itu, kami menyediakan di fakultas menyediakan, tafsir Al-Azhar dengan, tafsir, Al-Misbah. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan kemudian tafsir Al-Misbah, karya, M. Quraisy Shihab gitu ya. Nah, Bapak dan, Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah gitu ya. Di sini ada, disebutkan Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, ya. Terkait dengan, eee kata hikmah, jadi ini metodenya begini, Bu. Kita mengumpulkan, Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian di dalam ayat tersebut itu memiliki, terdapat, eee frase-frase atau istilah itu ya, atau kosakata dari konsep yang kita tuju. Misalnya kalau kita mencari kesabaran, maka kita akan mengumpulkan ayat-ayat yang di situ di dalamnya ada sabar, misalnya fasbir gitu ya, kama sobaru misalnya gitu ya. Jadi kalau ada ayat yang ada sabarnya, itu kemudian nanti kita kumpulkan. Nah, kalau tentang syukur juga demikian, dicari ayat-ayat yang kemudian yang di dalamnya ada kata syukur, itu nanti kita kumpulkan. Nah, setelah ayat-ayatnya kita kumpulkan, lalu kemudian kita merujuk kepada tafsirnya. Jadi setiap ayat ditafsirkan berdasarkan, karya-karya dari, para, ulama. Dan kita mencoba untuk, mencukupkan diri pada ayat yang secara lahiriah misalnya kalau dalam kita hikmah, ya udah hikmah aja. Tidak ayat-ayat yang misalnya, maknanya berdekatan, tapi secara lafal itu istilahnya, berbeda gitu ya. Jadi kita mencukupkan diri untuk sementara adalah dengan, pada, ayat-ayat yang secara, lafalnya itu menyebutkan, konsep-konsep yang kita tuju. Meskipun nanti pada kenyataannya kadang-kadang meskipun
misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129 ini yang menyebutkan kata hikmahnya adalah di ayat ini, tapi bisa jadi maknanya kita bisa dapatkan dari konteks ayat tersebut. Berarti ada ayat-ayat yang sebelumnya ataupun ayat-ayat yang setelahnya itu nanti juga bisa jadi kita temukan ada relevansi maknanya. Nah, itu biasanya nanti kita dapatkan ketika kita mempelajari, eee ketika kita membaca, tafsirnya. Nah, baik, yang pertama adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 129 ini, makna hikmah itu ada 2, yang pertama adalah, mengartikannya sebagian mufasir mengartikannya sebagai sunnah, karena di sini adalah wa yu'allimuhumul kitaba, Alkitab mengacu kepada, kitab suci, lalu kemudian hikmah, kemudian para ulama menafsirkannya sebagai, sunnah. Sementara sebagian yang lain itu sebagai al-ma'rifah, bid-din wal fiqhi fi gitu ya. Pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap, agama Islam gitu ya. Jadi pengetahuan yang, mendalam terhadap, agama, Islam. Nah, pendapat tentang makna hikmah sebagai as-sunnah itu juga misalnya diungkapkan oleh, Imam, Ibnu, Katsir. Karena Imam Ibnu Katsir ini merujuk kepada, pendapat dari Hasan, Qatadah, dan, Muqatil Ibnu Hayyan serta, Abu Malik. Nah, yang, sementara, Ibnu Ishaq misalnya, itu adalah, hikmah itu adalah seseorang yang diajarkan kepadanya kebaikan dan kemudian, melaksanakannya. Nah, inilah yang dalam, konteks, teorinya tadi bisa dikatakan sebagai, al-hikmah al-amaliyah gitu ya, atau, hikmah yang, praktis gitu ya. Jadi ketika seseorang diajarkan pengetahuan lalu kemudian dia melaksanakannya. Kan ini kan seringkali berbeda ya, kita seringkali, mendapatkan pengetahuan tapi kemudian pelaksanaannya belum. Nah, hikmah itu merujuk kepada orang yang diberikan ilmu lalu kemudian dia melaksanakannya. Diberi pengetahuan tentang keburukan lalu kemudian dijauhi. Misalnya, dilarang untuk hasad atau dengki, yaitu dijauhi. Kalau diajarkan tentang ketaatan, maka kemudian yang ketaatan itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan, menekunkan diri untuk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Imam, Alusi menyatakan bahwa hikmah itu sebagai, hakikat-hakikat Al-Qur'an, serta rahasia-rahasia di dalamnya, gitu ya. Imam Alusi, membagi hikmah itu 2, yakni adalah an-nazariyah dengan, hikmah, al-amaliyah. Hikmah an-nazariyah itu maknanya berarti adalah hikmah teoritis gitu ya. Sementara hikmah al-amaliyah itu adalah, hikmah praktis. Bapak dan Ibu sekalian, dari, kita membaca satu, tafsiran atas Quran surat Al-Baqarah 129 saja, itu ternyata kita sudah bisa, menemukan banyak sekali pengertian hikmah yang itu ini menariknya ya, itu apa, berkembang dalam konteks, psikologi barat gitu ya, tapi tidak berkembang di dalam konteks psikologi Islam. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Imam Alusi itu sudah membagi hikmah dengan 2, yakni adalah al-hikmah an-nadhoriyah dengan al-hikmah al-amaliyah. Yang itu tidak dikembangkan dalam perkembangannya saat ini ya, belum dikembangkan oleh, para, ilmuwan muslim gitu ya, tapi itu dikembangkan oleh nah ini, yakni adalah, Wing dan Helson tahun 97. Sementara para ulama kita itu sudah berabad-abad yang lalu sudah mengembangkan tentang al-hikmah an-nadhoriyah dengan al-hikmah al-amaliyah. Jadi, sebetulnya kalau baru mengkaji satu ayat saja itu kalau, perasaan saya itu ini sedih banget. Berarti maksudnya saya ini Bapak Ibu sekalian, karena saya itu kan dicemplungkan sama Pak Fajri di LPP AIK itu di home base kan di psikologi, lalu kemudian baru, mempelajari, karena tim dosennya adalah tim teaching antara dosen, AIK dengan, dosen, home base, di psikologi, maka kemudian saya baru mempelajari dan kemudian saya menjadi, sedih karena ternyata yang saya ketika berbicara tentang wisdom itu ini kayaknya keren banget gitu loh. Tapi ternyata setelah kita membaca merujuk kepada literatur, klasiknya, Masya Allah itu sudah ada sejak
para ulama terdahulu sudah memberikan definisi yang lebih keren gitu ya, lebih operasionalisasi dari hikmah yang lebih bagus gitu loh. Itu baru satu ayat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti kita bisa lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. Tapi mohon izin Pak Fajri, ini sudah jam 6 masih dilanjutkan, ini masih banyak slide ayat-ayatnya atau bagaimana? Pak Fajri. Iya, 2 menit lagi ya setelah itu nanti diskusi. Oke, baik. Ini baru satu ayat Bapak dan Ibu sekalian dari Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Saya ingin misalnya kita ke Quran surat Al-Baqarah gitu ya. Ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi Imam At-Tabari gitu ya dan kemudian Imam Al-Baghawi gitu ya. Ini berarti sama ini ya, menjelaskan hikmah itu dengan sebagai as-sunnah gitu ya. Jadi sama. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi ini adalah salah seorang mufasir yang haluannya cenderung rasional ya. Itu menafsirkan hikmah dengan ilmu tentang keseluruhan syariat agama. Nah, jadi ini sudah beda banget Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi hikmah yang berkembang di dalam kajian psikologi itu kan adalah hikmah dalam ketika menyikapi persoalan-persoalan kehidupan saja ya, ketika berhadapan dengan sebuah masalah, berhadapan dengan sebuah penyakit gitu ya. Nah, sementara hikmah di dalam agama itu adalah eee, mengacu kepada pengetahuan tentang keseluruhan syariat agama yang mencakup keseluruhan penjelasan Al-Qur'an. Dengan demikian kata Imam Ar-Razi, jadi hikmah itu mencakup isi Al-Qur'an itu sendiri juga sekaligus as-sunnah gitu ya. Sementara Imam Al-Biqai ini adalah salah satu kalau Bapak dan Ibu sekalian membaca misalnya tafsir Al-Misbah karya Hamka, karya Quraisy Shihab, maka Pak Quraisy itu banyak sekali menyebutkan keterangan-keterangan yang bersumber dari Al-Biqai. Dia menafsirkan hikmah sebagai isyarat yang halus, isyarat yang lembut gitu ya, yang yang kemudian dengan isyarat itu mencegah hati dari mengikuti hawa nafsu. Nah, maka nanti dalam ayat-ayat berikutnya kita akan melihat bahwa misalnya konteks ini bermakna adalah an-nubuwah gitu ya. Ya ini adalah kenabian. Memang sih betul bahwa eee kenabian sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kan Allah masih memberikan ilmunya kepada hamba-hambanya. Yang berikutnya adalah ada oke. Nah, ini yang satu ayat lagi. Misalnya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 251, ini sebetulnya kisahnya menarik. Fahazamuhum biidzillahi wa qatala Dawuda Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Jadi konteks ayat hikmah ini berbicara tentang konteks Nabi Daud alaihi salam. Itu ya. Ini Nabi Dawud itu adalah putra Ais dan termasuk adalah dia menjadi pasukan dari bagian dari pasukan Tolut ya. Nah, makna hikmah di sini itu diartikan oleh At-Tabari sebagai an-nubuwah, kenabian. Jadi kalau kita merujuk kepada tafsir-tafsir di dalam misalnya Ibnu Katsir, Nabi Dawud itu merupakan salah satu sedikit di antara manusia yang Allah karuniakan kepadanya nubuwah sekaligus kerajaan. Jadi diberikan kerajaan iya, wa atahullahul mulka, diberikan kerajaan dan kemudian diberikan juga an-nubuwah, al-hikmah. Kan di antara nabi dan rasul yang memiliki kerajaan tidak banyak ya. Ada Nabi Sulaiman itu ya. Nah, salah satunya adalah Nabi Daud. Jadi komplit diberikan al-mulk wal hikmah. Kalau Nabi Muhammad kan ketika ditawarkan Gunung Uhud itu mau dijadikan sebagai emas kan saya nggak ada urusannya dengan dunia gitu ya. Tapi nabi lain ada yang dikaruniai kerajaan sekaligus nubuwah. Nah,
pendapat tentang makna hikmah sebagai nubuwah ini misalnya juga dikemukakan oleh Al-Biqai. Nah, ini kan sebetulnya ceritanya menarik ini tentang Dawud dan Jalut. Jadi ketika dua pasukan ini yang dalam konteks Barat disebut dengan David versus Goliat ya. Ini adalah Nabi Dawud yang saat itu menjadi pasukan dari Tolut itu mendengarkan perkataan Jalut. Kata Jalut adalah, kalau kalian bisa membunuhku, maka kerajaanku itu untuk kalian semua. Tapi kalau aku bisa membunuh kalian, maka kerajaan kalian itu akan menjadi milikku. Lalu kemudian Nabi Dawud itu menyampaikan pesan tersebut kepada pimpinannya, yakni adalah Talut. Nah, lalu kemudian Talut mengatakan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kalau kamu bisa membunuh Jalut, maka kamu akan saya nikahkan dengan putrinya. Gitu ya. Lalu kemudian di dalam peperangan Allah menganugerahkan pertolongan kepada Nabi Dawud untuk bisa membunuh Jalut. Tapi dalam perkembangannya kemudian ketika pasukan Tolut itu tahu Jalut sudah mati, maka kemudian berebut. Ada yang memotong tangannya, ada yang mengambil bagian-bagian tubuhnya, dan kemudian Nabi Dawud sendiri itu ini kisahnya memang beragam ya. Nabi Dawud sendiri itu membawa kepalanya. Lalu kemudian para pasukan Tolut itu berselisih pendapat di depan Raja Tolut, kamilah yang membunuhnya. Kemudian kata Tolut, yang membunuhnya adalah yang memegang kepalanya. Nah, itu salah satu versi tentang peristiwa ini ya, ayat ini. Nah, tapi konteksnya adalah di sini adalah makna hikmah itu adalah tentang ini adalah nubuah atau kenabian. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Sebetulnya kita masih ada beberapa, tapi waktunya sudah. Saya kira saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya. Kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu, misalnya ada yang ingin ditanyakan. Adakah yang ingin bertanya sebelum nanti saya membacakan yang ada di chat atau di room chat? Ingin bertanya, Bu Siti? Oh ya, silakan Bu Siti Zulaiha. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ilham, terima kasih banyak. Ini pencerahan yang luar biasa bagi saya karena beberapa waktu yang lalu kebetulan sempat berdiskusi dengan beberapa teman tentang konsep wisdom, terutama konsep wisdom dalam Islam. Sebenarnya tidak hanya Islam saja, ada beberapa teman yang juga mengungkapkan dalam Kristiani juga, seperti yang Pak Ustadz Ilham sampaikan. Saya baru sadar di forum tersebut kita berdiskusi, baru sadar bahwa memang konsep wisdom dalam Islam sebenarnya sudah didiskusikan atau sudah dikonseptualisasikan oleh filsuf Islam seperti Beck, ke Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, mohon betulkan saya kalau saya salah, ke Al-Farabi, kemudian Al-Ghazali, dan sebagainya. Nah, dari bacaan, kita kemudian membaca beberapa artikel, dari situ ada beberapa peneliti, kemudian filsuf juga yang menyampaikan bahwa konsep wisdom dalam Islam itu sebenarnya merupakan kombinasi dari fikr, thinking, dan kemudian zikr, remembrance gitu ya. Nah, mohon mungkin Pak Ilham bisa, saya kepingin lebih mendalami gitu makna ini gitu ya dengan pengejawantahannya dalam kehidupan kita Muslim sehari-hari. Nah, mohon pendapat pencerahan dari Ustadz Ilham tentang konsep yang diajukan ini. Jadi kombinasi dari fikr, kemudian juga remembrance tadi. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana Ibu Siti Hajar atau nunggu pertanyaan yang lain? Sebenarnya ada satu yang di room chat Ustadz. Mungkin satu secara langsung, satu yang di room chat. Untuk Bapak Ahmad Yunus, apakah ingin menyampaikan langsung ataukah saya bacakan? Boleh mungkin Ibu saya sampaikan ya secara langsung. Oh iya, silakan Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, satu kajian yang menarik gitu, karena sangat relevan ya dengan keadaan di mana memang kondisi lain sebagainya memerlukanlah konsep-konsep yang berbasis keislaman. Tetapi satu tantangan yang kemudian saya hadapi terutama mungkin di dalam mengkonstruk adalah kekhawatiran kurangnya evidence base dan practice base yang diterima gitu secara metodologis
secara global, karena sebetulnya kan kalau praktik base kita memahami ya banyak sekali praktik yang dilaksanakan para ulama lain sebagainya, tetapi keterbenturannya adalah bagaimana tetap memasukkan mengkonstruk nilai-nilai yang ada agar tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga memenuhi standar metodologi yang berlaku. Ini yang seringnya saya menghadapi satu kesulitan gitu ketika mengkonstruk satu tema-tema keislaman. Terlebih kalau itu terkeliru gitu, maksudnya memang tidak dibuat dalam satu kerangka metodologi yang baik, jatuhnya ya dinilai sebagai pseudoscience saja gitu, artinya memang kesemuan dalam ilmu pengetahuan gitu. Nah, adakah mungkin dari Ustadz Ilham dan lain sebagainya, mungkin dari yang lain yang juga sudah memiliki pengalaman dalam mengkonstruk tema-tema keislaman ini, untuk tetap kemudian bisa memurnikan nilai sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga di sisi lain juga memenuhi metodologi yang memang diterima secara global gitu, terutama dalam pengkajian psikologi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Nanti yang di chat ada satu lagi, tapi mungkin setelah yang dua dijawab dulu. Silakan Ustadz. Baik. Ini sebetulnya pertanyaannya berat-berat semua ini. Sebetulnya itu bukan pertanyaan, tapi ini adalah bahan renungan dan bahan untuk kita berpikir bersama tentang bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan memang di atas landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu Siti Zuleha, memang ini penjelasannya kita belum selesai dan Ibu. Kalau nanti kita merujuk kepada, kan dari para ahli tafsir nanti kemudian kan ada banyak keterangan-keterangan berikutnya. Sebetulnya di bawah ada penjelasan misalnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dia lebih memberikan operasional, saya kira pemaknaan definisi yang lebih operasional. Jadi berangkat dari keyakinan bahwa ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian hikmah itu adalah pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian membuat seseorang itu bisa berpikir dengan benar, terus kemudian bisa bertindak atau beramal dengan benar gitu ya. Kemudian bisa memecahkan masalah itu juga dengan benar. Ini saya kira tidak jauh dengan postulat yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah, ya ini adalah apa? Beramal ilmiah, beramal ilmiah gitu ya, beramal ilmiah, terus kemudian saya jadi lupa apa jadi beramal ilmiah, berilmu amaliyah gitu ya. Saya kira nanti arahnya ke sana secara dalam keseharian. Jadi ilmu itu, petunjuk itu, ilmu itu berasal dari Allah yang kemudian membuat kita sebagai hamba Allah itu bisa berpikir dengan benar. Kalau dalam bahasa ulama tadi al-fikratu pemahaman terhadap Al-Quran dan kemudian bisa berpikir dalam kerangka Al-Quran gitu ya. Lalu kemudian ilmu itu juga membuat kita bisa bertindak dengan benar. Ilmu itu juga memungkinkan kita untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan secara benar. Nah, itu kira-kira definisi yang lebih operasional. Jadi dia memang menggabungkan antara pengetahuan kognitif gitu ya, terus kemudian keterampilan di dalam memberikan nasihat, sehingga nasihat yang sama tidak diberikan yang sama kepada dua orang dengan kepribadian yang berbeda. Kita juga bisa bertindak dengan benar. Jadi itu gabungan antara aspek kognitif itu ya dan kemampuan-kemampuan yang lain yang kita miliki itu. Nah, tentu saja ini terkait, saya ingin sambungkan dengan pertanyaannya Pak Ustadz Muhib nih. Sebenarnya Pak Ustadz Muhib jangan bertanya di sini, harusnya ngasih tambahan penjelasan ini harusnya nih Ustadz Muhib. Kalau begini, saya ingin saya slide-kan. Misalnya kalau dalam konteks para ulama sebetulnya itu juga sudah menjelaskan tentang, saya share aja biar kelihatan. Para ulama juga sudah menjelaskan tentang bagaimana hikmah itu didapatkan
untuk yang tadi itu membedakan apakah isyarat-isyarat yang halus ataukah pengetahuan yang kita peroleh tadi kalau pertanyaan Pak Muhib itu nanti itu bisikan setan atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kumpulkan Bapak dan Ibu sekalian dari sejumlah literatur tafsir gitu ya. Saya kumpulkan jadi kayaknya masih ada beberapa hal yang sama tapi kira-kira yang pertama adalah kalau menurut pendapatnya Imam Al-Lusi itu adalah membaca dan memahami Al-Qur'an. Tadi sebagaimana dijelaskan membaca tidak hanya sekedar membaca tapi juga membaca itu kemudian diikuti dengan memahami dan kemudian kita bisa berpikir dengan kerangka berpikir yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Kalau dalam bahasa Kunto Wijoyo adalah kita memahami Al-Qur'an, itu memahami konsep-konsep di dalam Al-Qur'an sebagaimana konsep-konsep itu dipahami oleh Al-Qur'an gitu ya. Yang sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah misalnya ini kalau kita sering cerita dengan Pak Ustadz Fajri ini misalnya qaulan layyina gitu ya. Kita harus memahami konteksnya dengan kenapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun gitu ya, yang sombong yang kemudian mengaku sebagai Tuhan dengan qaulan layyina ya Ustadz Fajri ya. Nah, misalnya begitu. Itu kenapa nggak pakai demo saja misalnya, tapi Allah memerintahkan dengan qaulan layyina. Yang berikutnya adalah kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu juga harus dengan tahollaku bi akhlaqillah gitu ya. Kita berupaya sedapat mungkin untuk meneladani akhlaknya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Asmaul Husna itu dihayati misalnya. Yang berikutnya adalah Imam At-Tabari menyebut misalnya sebagai perlunya rasa khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang misalnya Ibnu Al-Qayyim sampai akhir Ibnu Al-Qayyim Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutnya hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu sudah memberikan how to mendapatkan hikmah itu sudah memberikan kira-kira adalah tangga-tangganya itu ya. Makanya disebut dengan suluk, orangnya disebut salik, orang yang menempuh jalan-jalan tertentu. Nah, para ulama itu sudah memberikan step-step bagaimana untuk mendapatkan hikmah tersebut sehingga dibedakan dengan bisikan dari syaitan. Bisa membedakan antara lataiful isyarat itu apakah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dari setan. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Mas Yunus. Saya kira ini memang penting. Persoalan integrasi keilmuan memang tidak bisa dijalankan dengan emosi gitu ya, tapi harus dengan kita harus bisa menjelaskan gitu ya dan membangun konstruk teori dari ilmu-ilmu keislaman itu dengan metodologi yang sama gitu ya, yang dikembangkan di dalam dunia barat. Nah, ini saya kira penting pengetahuan ini. Ya misalnya kalau dalam konteks psikologi ya berarti harus ada misalnya uji reliabilitas, kemudian uji validitas dan lain sebagainya. Itu juga harus prosedural semacam itu saya kira juga harus ditempuh. Jadi tidak bisa dengan emosionalnya ini ada di dalam Al-Qur'an, enggak begitu. Jadi konsep-konsep yang sudah dijelaskan para mufasir ini kan sudah memberikan jalan yang lempang ya, sudah banyak memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita, tinggal kita carikan kata-kata kuncinya gitu ya, terus kemudian dikembangkan dari kata-kata kunci itu, dibikin definisi kemudian kembangkan kepribadiannya contoh ininya karakteristiknya dan lain sebagainya, lalu kemudian dikembangkan alat ukurnya. Nah, tentu saja pengembangan alat ukur itu juga harus mengikuti metodologi yang berlaku. Jadi tidak bisa pendekatannya nggak bisa emosional karena ini adalah agama yang paling benar. Ya ini, tapi penjelasannya bagaimana? Ya harus kita mengikuti kaedah-kaedah ilmiah. Demikian Ibu Siti Hajar. Iya Pak, mungkin waktunya karena ini ya tinggal 9 menit lagi, jadi mungkin satu lagi pertanyaan.
Mungkin dari ini ya, dari room chat itu ada pertanyaan dari Pak Muhib Roshid. Jika wisdom adalah penemuan kebijakan atas fenomena, maka bagaimana dan kapan kita memastikan bahwa wisdom yang kita dapatkan asalnya dari Allah bukan dari setan? Monggo Ustaz, silahkan. Ya, tadi sudah saya jawab Bu Siti Oh, Hajar. sudah Jadi ya. ada tahapan-tahapan yang tadi perlu Ya. dilakukan dan untuk memastikan bahwa itu berbeda dengan bisikan setan dengan isyarat-isyarat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sesuai dengan, saya kira misalnya barang siapa yang membaca keseluruhan Al-Qur'an itu ya, itu dia diberikan kepada dia satu nubuah. Dan barang siapa yang membaca setengah dari Al-Qur'an, dia diberikan setengah nubuah. Barang siapa yang membaca sepertiga Al-Qur'an, kepadanya diberikan sepertiga nubuah. Saya kira itu juga menjadi salah satu panduan ya, supaya kita bisa membedakan apakah itu adalah bisikan dari setan dan apakah itu petunjuk atau ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau penjelasan saya belum jelas, karena memang ini adalah masih dalam proses pengkajian dan kemudian pengembangan. Yang ingin saya tunjukkan, yang ingin saya kemukakan adalah betapa para ulama terdahulu itu sudah merintis kajian-kajian yang itu yang tapi kemudian sekarang dikembangkan hanya oleh para ilmuwan barat. Sementara para ulama sebetulnya sudah memberikan kepada kita jalan itu ya. Mungkin setengah jalan, mungkin bahkan sudah 3/4 jalan, tinggal kita melakukan penyempurnaannya. Dan saya kira itu menjadi motivasi yang sangat penting bagi kita untuk lebih menyempurnakan dan melengkapinya kembali. Demikian Bapak dan Ibu saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, itu semata-mata datangnya adalah dari saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada informasi yang salah, informasi yang kurang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau informasinya benar, itu semata-mata adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dipilih untuk dua penanya. Karena akan ada ini ya, voucher belanja. Oke, tadi dua penanyanya tadi ada Bu Siti Zulaiha, dan kalau Pak Muhib kan ini ya narasumber beliau ini. Berarti sama Mas Yunus. Oh ya. Ya, terima kasih Ustadz. Bapak dan Ibu jamaah kalam subuh yang berbahagia. Terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya dan keikutsertaannya sampai berakhirnya kalam subuh pagi ini. Ada sedikit sedikit ringkasan mungkin ya di awal yang tadi Ustadz Ilham Munzir sampaikan. Ada hal yang menarik yaitu terkait dengan hikmah di mana kesejahteraan psikologis bagi diri sendiri dan orang lain. Orang bijaksana bukan hanya memiliki banyak ilmu, namun orang yang mampu memberikan nasihat sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan kepribadian dan lingkungan berdasarkan Al-Quran. Mungkin itu saja acara kalam subuh pagi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka acara kalam subuh pagi ini akan kami akhiri. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan terima kasih banyak untuk waktu yang Bapak dan Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sami-sami. Bu Siti Hajar, Bapak Ibu, Bu Ika, Ustaz Bahrul. Mohon izin Terima kasih Ustadz Ilham, Ustadz Fajri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Fajri. Kalau bisa dilanjutkan ini yang belum selesai dibahas Pak Fajri. Ya, siap. Kita laksanakan. Biar minggu depan berlanjut tentang ini, jadi pemahamannya nggak sepotong-sepotong. Ayatnya kan masih banyak yang bisa dipahami.
di Ya, sarana terima kasih. kita. Ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Izin, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin kami tutup. Iya.